Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 23129213. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Yudanto Santoso MPD. Nah, pemahaman dalam konsep kewirausahaan yang akan saya bahas ya ini, yang pertama definisi kewirausahaan, yang kedua prinsip kewirausahaan, yang ketiga model pengembang kewirausahaan, yang keempat strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usahanya, yang kelima etika bisnis dalam wirausaha, yang keenam konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, peluang dan tantangan wirausaha di era IT dan mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Yang pertama, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan, menurut beberapa ahli, terdiri yang pertama, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Nah, pengertian ini merupakan menurut ahli Zimmer pada tahun 1996. Yang kedua, menurut ahli Peter Verdraker, menyatakan kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan menurut Robert de Histries. Kewirausahaan menurut Robert de Histries merupakan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seorang. Yang terakhir, kewirausahaan menurut S. Wijandi. Kewirausahaan menurut S. Wijandi adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan suatu usaha. Yang kedua, prinsip kewirausahaan. Prinsip kewirausahaan yang pertama, karakter wirausaha. Definisi karakter secara etimologi adalah dalam bahasa Latin berarti instrument of knocking. Dalam bahasa Perancis disebut caressein, berarti to engrave atau mengukir. Dan istilah watak dalam bahasa Indonesia bersifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat perangai. Secara terminologi, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Menurut Kurakto, mengatakan ada karakteristik yang melekat pada diri entrepreneur. Yang pertama ada komitmen, yang kedua dorongan kuat untuk berprestasi, yang ketiga berorientasi pada kesempatan dan tujuan, yang keempat inisiatif dan tanggung jawab, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam mencari umpan balik, yang ketujuh internal fokus kontrol, yang kedelapan toleransi terhadap ambisius, yang kesembilan pengambilan risiko yang kalkulasi, dan yang kesepuluh adalah integritas dan reliabilitas. Yang kedua, niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Motivasi, niat, dan mindset dalam berwirausaha adalah bahwa ketiga komponen ini sangat penting untuk kesuksesan sebagai seorang wirausahaan. Niat yang kuat, motivasi yang berkelanjutan, dan mindset yang positif adalah kunci untuk mengatasi rintangan, mencapai tujuan, dan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia bisnis yang dinamis. Selain itu, terus mengembangkan diri dan mencari sumber daya terrelevan merupakan langkah penting dalam perjalanan berusaha. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan Anda dan sebagai wirausahaan. Yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian berusaha. Tujuan dari mempelajari ini adalah untuk memberikan pemahaman. Yang pertama, untuk memahami keuntungan melakukan kegiatan kewirausahaan. Yang kedua, memahami kerugian dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga, memahami penyebab kegagalan dalam berwirausaha dan kegagalan wirausaha. Dan yang keempat, memahami saran-saran yang dianjurkan untuk dapat sukses dalam kegiatan berwirausaha.
Nah, yang ketiganya, pembelajaran tentang model pengembangan kewirausahaan. Nah, usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Nah, yang didirikan dan berkedudukan di satu daerah dalam suatu negara. Nah, ciri-ciri wirausaha yang berhasil tuh, yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Dan kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Cara memasuki dunia usaha ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru atau starting, yang kedua, memasuki bisnis keluarga, yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, yang keempat, membeli perusahaan orang lain atau buying. Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha, yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha, yang ketiga, kerja sampingan atau iseng-isengan, yang keempat coba-coba, dan kelima terpaksa. Ada beberapa cara memulai suatu usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchises dalam perusahaan yang menggunakannya. Selanjutnya, materi tentang strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha. Perumusan strategi ini sangat diperlukan untuk mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki. Nah, perumusan strategi ini pertama ada misi. Misi adalah organisasi, suatu tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Yang kedua ada tujuan. Tujuan ini hasil akhir aktivitas perencanaan yang merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Penyampai tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Yang keempat, strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing. Yang keempat, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk mengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Nah, kebijakan yang luas menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Nah, kebijakan-kebijakan ini disebut yang akan diintegrasikan dalam suatu strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya yang akan menjadi fungsional yang akan diikutinya. Yang kelima, etika bisnis dalam berwirausaha. Etika berasal dari bahasa Prancis yang itu etiquette yang berarti kartu undangan. Nah, pada saat itu, Raja-Raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam hal inilah dijadikan sebagai etika dalam berbisnis. Etika dan norma dalam setiap pengusaha memiliki aspek-aspek yang pertama, kejujuran, harus bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukuman, suka membantu, komitmen dan menghormati, dan mengejar prestasi. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan yaitu sebagai persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan sesama dengan wirausaha lainnya. Nah, etika bisnis dalam wirausaha sangat penting untuk menjaga reputasi, membangun kepercayaan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis yang relevan dalam wirausaha. Yang pertama ada integritas. Integritas adalah dasar etika bisnis. Wirausahaan harus berkomitmen untuk selalu jujur, konsisten, dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang kuat dalam setiap tindakan mereka. Yang kedua, kepedulian sosial.
Wirausahawan sebaiknya memikirkan dampak sosial dari bisnis mereka, harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta mencari cara untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Yang ketiga, tanggung jawab lingkungan. Etika bisnis dalam wirausaha juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dalam mengelola bisnisnya dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk bertanggung jawab. Yang ke Selanjutnya, keadilan dan kepedulian terhadap karyawan. Wirausahawan harus memberikan perlakuan yang adil terhadap karyawan mereka, termasuk gaji yang layak, keamanan kerja, dan peluangan untuk pengembangan karir. Mereka juga harus memahami peran penting karyawan dalam kesuksesan bisnis. Selanjutnya, transparansi. Transparansi adalah komunikasi dengan semua pihak yang terkait termasuk pelanggan, pemegang saham adalah prinsip etika yang krusial. Ini membantu mencegah penipuan, peningkatan dan membangun hubungan yang kuat. Nah, yang keenam adalah ekonomi masyarakat, konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun. Nah, yang pertama ada keuntungan sosial. Selain mencari keuntungan finansial, wirausaha juga menggunakan keuntungan sosial dalam mencari keberhasilan dalam bisnis. Nah, yang berdasarkan dampak sosial yang dihasilkan, mereka berusaha untuk memberikan manfaat sosial yang nyata dan terukur kepada masyarakat yang mereka layani. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat. Wirausaha sosial biasanya terlibat erat dengan komunitas atau masyarakat yang mereka dukung. Yang ketiga ada inovasi. Wirausaha sosial seringkali mengadopsi pendekatan inovatif dalam mengatasi masalah sosial. Mereka mencari sesuatu yang baru, efisien dan berkelanjutan, dan berusaha untuk mengubah status quo. Selanjutnya ada pendekatan berkelanjutan, yaitu wirausaha sosial berfokus pada keberlanjutan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Mereka mencari cara untuk menjalankan bisnis mereka tanpa merugikan lingkungan atau keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada partisipasi komunitas. Wirausaha sosial sering melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pelaksanaan sosial mereka. Nah, seringkali terjadi masalah menjadi mitra penting dalam penyampaian tujuan sosial. Selanjutnya ada mengukur dan melaporkan dampak. Wirausaha sosial mengukur dampak sosial dari kegiatan mereka secara teratur dan transparan. Mereka memantau dan melaporkan perkembangan kepada pemangku kepentingan mereka. Dan kemudian ada kolaborasi. Wirausaha sosial seringkali bekerjasama dengan pemerintah, organisasi nirlaba, bisnis lain dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan sosial mereka. Kemudian ada kesinambungan ekonomi masyarakat. Salah satu prinsip utama wirausaha sosial adalah membangun ekonomi masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang tentram, aman dan damai dalam ekonominya. Kemudian memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat yang mungkin sebelumnya terpinggirkan. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Nah, wirausaha sosial berupaya untuk memberdayakan masyarakatnya, memberikan pendidikan kepada masyarakat, pelatihan daya yang diperlukan agar mereka dapat mengambil kendali atas masa depan mereka sendiri. Selanjutnya, materi tentang peluang dan tantangan wirausaha di era ilmu informasi teknologi dan mengambil peran dengan teknologi dalam sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Nah, wirausaha di zaman teknologi informasi ini menghadapi peluang yang unik. Teknologi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan dan untuk menjadi sukses dalam lingkungan yang berubah cepat ini. Wirausahaan harus mampu mengambil peran dengan teknologi dalam upaya kompetisi dan pengembangan usaha. Ada beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapi para wirausaha. Peluang yang pertama itu sebagai akses ke pasar global. Teknologi dan internet memungkinkan wirausaha untuk mencapai pasar global dengan relatif mudah. Platform e-commerce merupakan salah satu contohnya. Media sosial dan periklanan online membuka peluang besar untuk menjangkau pelangganan di seluruh dunia. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Berkat IT ini, perusahaan dapat mengotomatisasi banyak aspek operasional mereka yang dapat menghemat waktu dan biaya. Ini termasuk manajemen inventaris dalam layanan pelanggan dan pemesan transaksi. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. IT memungkinkan wirausaha untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih efisien dan inovatif.
Contoh nyata termasuk perusahaan fintech yang menciptakan solusi keuangan yang revolusioner atau perusahaan teknologi kesehatan yang menghadirkan perawatan kesehatan yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada analitik data. Nah, dalam analitik data ini adalah data sebagai aset berharga dalam bisnis modern. Wirausahaan dapat menggunakan analitik data untuk mencari pelanggan, tren pasar, dan peluang bisnis potensial. Dan terakhir ada kolaborasi global. Nah, teknologi memungkinkan kolaborasi global dengan mitra karyawan dan kontraktor dari berbagai peluang untuk mendapatkan keahlian dan sumber daya dari seluruh dunia. Selanjutnya tantangan dari wirausahaan di zaman IT. Nah, tantangan yang dihadapi itu ada persaingan sengit. Dengan akses mudah ke pasar global tersebut, persaingan dalam bisnis ini juga menjadi lebih sengit. Wirausahaan harus siap bersaing dengan perusahaan besar dari pesaing dari lokal. Yang kedua ada keamanan data. Nah, masalah keamanan data ini sangat penting dalam berwirausaha, terutama di bidang usaha informasi teknologi, karena wirausahaan itu harus melindungi data pelanggan mereka dan menghadapi risiko serangan siber. Yang ketiga ada perubahan cepat. Teknologi terus berkembang, wirausahaan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Apa yang relevan hari ini mungkin tidak relevan besok. Dan yang terakhir adalah biaya dan investasi awal. Implementasi teknologi canggih bisa mahal. Wirausahaan mungkin perlu menghadapi investasi awal yang signifikan sebelum melihat keuntungan. Nah, sekian materi eh, kewirausahaan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.